Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Setelah belajar for loop, kita akan masuk ke topik selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu fungsi atau function. Fungsi atau function itu adalah kumpulan dari beberapa instruksi atau operasi yang bisa kita define di awal gitu. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh ya. Ini sintaks dasarnya seperti ini. Kita pakainya def atau define ya. Jadi define atau def. Nah, nama fungsinya itu adalah nama fungsi seperti ini. Nama underscore fungsi dan nanti ada parameternya atau inputnya di sini. Kita bilangnya parameter. Nah, nanti di sini kita bisa masukin berbagai operasi atau instruksi di mana nanti instruksinya kita bisa return. Misal returnnya adalah nilai. Jadi nanti kita perlu define nilai itu apa dari instruksinya. Terus dari nilai atau variabel yang kita bikin itu bisa jadi keluarannya gitu. Jadi intinya nanti ketika kita masukin satu parameter, misal parameternya itu adalah 10 gitu. Nah nanti instruksinya misalkan satu formulanya itu seperti pangkat 2 gitu. Jadi nanti nilai adalah pangkat 2 dari parameter, misal nanti inputnya adalah 10, berarti pangkat 2 jadi 100 gitu. Jadi ketika nanti saya punya 1000 data, saya nggak perlu kode satu-satu. Misal data pertama harus dipangkatin 2 dan dilakukan secara berurutan atau pakai for loop. Tidak perlu. Jadi saya bisa pakai fungsi aja, nanti fungsinya bisa kita implementasikan ke masing-masing data yang ingin kita hitung nanti. Nah, selain fungsi seperti ini, nanti juga kita belajar lambda. Lambda itu mirip seperti list comprehension, di mana daripada kita harus menulis fungsi yang banyak, yang terdiri dari beberapa baris kode, kita bisa persingkat dengan fungsi lambda, sehingga nanti ini akan menghemat tenaga kita dan menghemat penulisan kode yang kita tulis gitu. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini saya bikin fungsi yang namanya greet atau sapa ya di sini ya, greet. Jadi fungsi greet di sini nanti dia akan mengeluarkan string juga. Nah, stringnya itu hello, namanya siapa gitu. Nah, parameternya atau inputnya itu variabelnya namanya name di sini. Nah, nanti returnnya adalah string seperti ini. Artinya ketika nanti kita pakai fungsinya ini, terus kita masukkan satu input, nah nanti dia bakal ngeluarin string hello nama seperti ini. Nah, untuk memanggil fungsi ini, kita pakainya seperti ini. Greet, terus pakai kurung buka, parameternya kurung tutup, seperti itu. Kita coba jalanin ya codingannya ini ke chunk yang baru. Kita bikin satu fungsi namanya greet, inputnya name, dan nanti kita akan panggil di sini. Keluarnya hello AI learner. Misal saya ubah di sini. Saya ubah jadi Ngoding AI. Dia berubah kan? Saya rubah menjadi Jakarta. Hello Jakarta. Nah, ini salah satu contoh fungsi ya. Fungsi yang simple. Saya bisa ganti fungsinya menjadi fungsi yang lebih advance lagi. Misal, saya bikin fungsi namanya rumus Einstein. Rumus Einstein tahu kan ya? E sama dengan MC kuadrat. Nah, di sini parameternya ada 2. M sama C. E sama dengan MC kuadrat. Seperti ini kan. Jadi saya define aja E sama dengan M kali C kuadrat. Return E. Nah, rumus Einstein ketika saya masukkan inputnya M sama dengan 10, C sama dengan 3. Nah, dia bakal mengeluarkan ini. 10 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa ya? Coba kita hitung ya, secara manual ya. 3 kuadrat. Oh,
Sepertinya saya salah nih. Oh, ternyata seperti ini. Ya, maklum ya. Ngoding itu bisa salah. Oops, 90 kan? 10 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. 9 kali 10, 90. Misal kita ganti jadi 4 di sini. Oh, jadi 4 kali 9, 36. Atau kita ganti 2, jawabannya berapa? 2 pangkat 2, 4. 4 kali 4, 16. Oh, nah gimana kalau misal angkanya jadi banyak gitu kan? Misal angkanya 4000 sama 5674 gitu. Ah ya ini nilainya. Ups, angkanya gede banget kan? Nah, di coding, kenapa kita harus coding? Misal kita punya datanya banyak gitu. Kita punya datanya misal M sama dengan 2, 3, 5, 10, 100, dan C ini list of M. Ini list of C. Misal di sini saya punya 9, 10, 6, 8, 6, 66. Nah, saya bisa lakukan for loop di sini. For M, C, in. Saya bisa pakai zip. Zip itu untuk ngebikin satu bundle di sini. Zip, value sama value. Terus saya masukkan seperti ini. Rumusnya Einstein ini saya masukkan M sama dengan M, C sama dengan C. M pertama ini adalah parameter yang ada di sini. C di sini, parameter di sini sama ya. Jadi parameter M ini saya isi value-nya adalah M di sini. Atau biar lebih mudah, ini adalah M value atau C value. Terus ini saya harus ganti M value, di sini C value. Nah, dari sini nanti saya akan masukkan resultnya ke R, ke satu variabel namanya R. Nah, dari R itu saya akan print R. Coba. Ini adalah hasilnya. Jadi untuk data pertama 2 sama 9, M-nya adalah 2, C-nya adalah 9, itu hasilnya 162. Terus untuk data kedua itu M-nya 3, C-nya 10, itu hasilnya 300 gitu. Gini, ini kan kita cuma punya 5 data doang gitu. Misal teman-teman punya 100 data, atau 1000 data, atau 1 juta data gitu. Dengan codingan seperti ini, teman-teman bisa melakukan komputasi atau perhitungan rumus Einstein dengan sangat-sangat gampang kan. Nah, ini alasan kenapa kita butuh ngoding untuk pengolahan data yang cukup banyak gitu. Oke, di sini kita udah belajar function atau fungsi. Kita bisa define fungsi kita sendiri, di mana nanti fungsinya itu kita bisa customize sendiri. Kita juga belajar pengaplikasiannya, yaitu fungsi di dalam satu for loop di sini, dan ada datanya untuk melakukan manipulasi data yang banyak dengan waktu yang sangat-sangat singkat dengan coding seperti ini. Nah, ini untuk penjelasan fungsi, harusnya udah cukup clear ya untuk fungsi. Nah, selanjutnya ada topik menarik yaitu OOP atau Object Oriented Programming. Python dikenal dengan OOP-nya. Apa itu OOP? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi tetap stay tune dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan salam ngoding AI.